Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membawakan LKM 1 mata kuliah seminar kimia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimade Adi Prastiari, NIM 181303127 kelas 6D Pendidikan Kimia. Yang pertama itu ada menjelaskan tentang lokakarya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lokakarya adalah pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahlian. Pengertian yang lebih umum dari lokakarya adalah sebuah acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas suatu masalah yang terkait dengan keahlian mereka, sekaligus untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Definisi lokakarya bisa saja dianggap sebagai sebuah pertemuan ilmiah kecil yang dilakukan oleh beberapa orang ahli di dalam bidang tertentu, yang mana kegiatan ini dapat dilakukan sebagai kegiatan rutin dalam periode tertentu. Untuk ciri-ciri workshop atau lokakarya ini, yaitu yang pertama ada membahas permasalahan tertentu yang berasal dari peserta workshop. Yang kedua, cara yang digunakan peserta workshop untuk menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah dan melakukan penyelidikan. Yang ketiga, dari ciri dari workshop ini, setiap peserta diwajibkan untuk aktif saat berpartisipasi dalam kegiatan workshop. Nah, dengan cara memberikan gagasan atau pendapat yang ia miliki, sehingga pada akhirnya mereka bisa berdiskusi dan menentukan solusi terkait atas permasalahan tersebut. Selanjutnya, untuk jenis-jenis workshop di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jenis workshop berdasarkan sifatnya dan jenis workshop berdasarkan waktunya. Nah, untuk jenis-jenis workshop berdasarkan sifatnya ini ada dua, yaitu ada workshop mengikat dan workshop tidak mengikat. Nah, workshop mengikat itu hasil dari workshop ini bisa mengikat seluruh peserta yang hadir di dalamnya. Contohnya dari workshop mengikat adalah standarisasi ISO. Untuk workshop tidak mengikat, nah hasil dari workshop ini tidak bisa mengikat seluruh peserta yang hadir di dalamnya. Peserta tidak diwajibkan untuk mengikuti hasil yang diperoleh dari workshop tersebut. Nah, contoh workshop tidak mengikat ini adalah workshop mengenai kimia yang terkandung dalam resep kesehatan. Untuk jenis-jenis workshop berdasarkan waktu itu ada dua, yaitu yang pertama ada workshop beruntun, yang merupakan jenis workshop yang dilakukan selama periode waktu tertentu, misalnya selama 3 hari berturut-turut. Nah, untuk workshop berkala ini merupakan jenis workshop yang dilakukan dalam jangka waktu berkala, seperti per minggu atau per bulan. Nah, contoh lokakarya atau workshop itu adalah lokakarya yang dilakukan guru yang membahas masalah penanganan terhadap kenakalan anak-anak sekolah. Beberapa kelebihan dari workshop atau lokakarya itu, yang pertama, peserta workshop memperoleh informasi atau keterangan teoritis yang mendalam tentang permasalahan tertentu. Yang kedua, peserta workshop memperoleh berbagai petunjuk praktis guna melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, peserta workshop dilatih untuk bersikap dan berpikir secara ilmiah. Dan yang keempat, peserta workshop dilatih agar mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang selanjutnya, kekurangan dari workshop membutuhkan persiapan yang relatif lama untuk melakukan sebuah workshop. Yang kedua, memerlukan banyak tenaga dan menghabiskan biaya yang cukup besar. Yang keempat, jika workshop dilaksanakan di suatu sekolah, biasanya hal ini akan mengganggu guru dalam mengajar siswa. Yang selanjutnya itu bisa mengakibatkan perselisihan pendapat atau pro dan kontra. Nah, gambar ini merupakan contoh lokakarya atau workshop dari pembelajaran kelompok inklusi seri program Learning Group, program peduli. Yang kedua itu ada menjelaskan tentang simposium. Nah, simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Kumpulan pendapat tentang sesuatu, terutama yang dihimpun dan diterbitkan. Kumpulan konsep yang diajukan oleh beberapa orang atas permintaan suatu panitia. Nah, itu merupakan pengertian simposium menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, simposium merupakan bentuk diskusi yang dilaksanakan dengan membahas berbagai aspek dengan subjek tertentu yang diikuti oleh moderator, beberapa pembicara, dan banyak peserta. Yang gambar ini merupakan contoh dari simposium. Nah, pembicara dalam simposium itu terdiri dari pembicara atau pembahas utama dan penyangga atau penyaran pembanding di bawah pimpinan seorang moderator. Di mana di sini dalam simposium pendengar diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah pembahas utama dan penyangga selesai berbicara. Nah, kelemahan dari simposium ini kurang spontanitas, juga kreativitas karena pembahas ataupun juga penyangga itu sudah ditentukan sebelumnya. Ada kurang interaksi antar kelompok. Yang ketiga, menekankan pokok suatu pembicaraan. Keempat, agak terasa formal dalam pelaksanaan diskusinya. Yang kelima, ada kepribadian pembicara dapat menekankan pada materi. Yang keenam, sulit mengadakan kontrol waktu. Ketujuh, secara umum membatasi pendapat para pembicara. Yang ketujuh, sebelumnya membutuhkan sebuah perencanaan yang matang dan efektif untuk dapat didampingi jangkauan yang tepat. Dan selanjutnya, itu terkadang cenderung dipakai dengan secara berlebihan. Untuk kelebihan dari simposium ini, itu yang pertama ada bisa dipakai pada kelompok besar maupun kecil. Yang kedua, bisa mengemukakan informasi banyak dalam waktu singkat. Yang ketiga, pergantian pembicara tersebut akan menambah variasi dan juga sudut atau pandangan dari berbagai segi yang akan membuat sidang lebih menarik. Yang keempat, bisa direncanakan jauh sebelumnya. Nah, untuk soal nomor 3 itu ada menjelaskan tentang diskusi panel. Gambar ini merupakan contoh dari diskusi panel, yang mana diskusi panel adalah bentuk umum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut dengan panelis yang membahas suatu topik yang menjadi perhatian umum dan dilaksanakan di hadapan khalayak, penonton atau lewat tayangan televisi atau pendengar lewat siaran radio. Nah, dalam diskusi panel, khalayak diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi pendapat. Pelaksanaan diskusi panel dipandu oleh seorang moderator dan dibantu oleh penulis. Pelaksanaan panel dimulai dari perkenalan para penulis oleh moderator, kemudian disampaikan persoalan umum kepada para penulis tersebut untuk didiskusikan. Dan selanjutnya itu menjelaskan tentang seminar. Ini merupakan contoh dari contoh gambar dari seminar. Yang mana seminar adalah kegiatan untuk menyampaikan suatu karya ilmiah dari seorang pakar atau peneliti yang dipresentasikan kepada peserta. Jalannya seminar dipandu oleh atau dipimpin moderator. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seminar artinya adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli atau grup besar pakar dan sebagainya. Nah, dalam seminar yang menjadi pembicaranya adalah para ahli pakar untuk membahas suatu tema atau masalah. Tujuan seminar ialah membahas dan bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan ilmiah. Tukar pikiran dapat dilakukan dengan interaksi tanya jawab antara pembicara dan peserta seminar. Nah, itu tadi mengenai luka karya, simposium, dan diskusi panel serta seminar yang saya bawakan. Selanjutnya saya akan membawakan bagaimana saya menjadi MC dalam suatu acara. Di sini saya akan membawakan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Acara pembukaan semifinal dan final lomba kimia tingkat SMP, MTS, dan SMA FAS Bali tahun 2020 segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara akan sangat bijaksana kiranya jika telepon seluler yang di bawah disenyapkan sejenak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.
Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang kami hormati Dekan Fakultas MIPA, Wakil Dekan di lingkungan Fakultas MIPA, Ketua Jurusan Kimia, Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia, Koordinator Program Studi Analis Kimia, Koordinator Program Studi Kimia, Kepala Laboratorium Jurusan Kimia, staf dosen dan pranata Laboratorium Jurusan Kimia, dosen Kimia Purna Bakti, Ketua MPM Rema Undiksa, Presiden Mahasiswa Republik Mahasiswa Undiksa, Ketua BEM Fakultas MIPA, Ketua HMJ di lingkungan Fakultas MIPA, guru-guru pendamping dan peserta lomba kimia Undiksa tingkat SMP, MTS, dan SMA MAS Bali tahun 2020 serta rekan-rekan anggota HMJ Kimia yang kami banggakan. Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahnya pada hari ini, Minggu 9 Februari 2020, kita dapat berkumpul di sini dalam acara Lomba Kimia Undiksa tingkat SMP, MTS, dan SMA MA Sebali tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa kegiatan lomba tingkat SMP dan SMA ini diikuti oleh masing-masing 118 orang peserta SMP dan 174 peserta SMA dari seluruh SMP dan SMA yang ada di Bali, dan telah diperoleh masing-masing 50 semifinalis yang akan memperebutkan medali perunggu, perak, dan emas. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-40 jurusan kimia Undiksa. Hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa selama kegiatan semifinal lomba ini berlangsung, kami juga mengadakan pameran kimia dan multimedia yang bertempat di Lab Kimia Dasar dan Lab Kimia Organik jurusan kimia. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini adalah registrasi peserta yang telah kita lalui bersama, pembukaan, pembacaan daftar tertib lomba, pembagian ruangan, babak semifinal, istirahat makan siang, babak final, snack sore, dan acara yang terakhir adalah pengumuman juara dan melanjutkan dengan penutupan. Hadirin yang kami hormati, sebelum menapak jauh, marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta dilanjutkan dengan pembacaan doa. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Kepada petugas disilakan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia. Namun sebelumnya kami mohon kepada Ketua Panitia, Ketua HMJ, Ketua Jurusan Kimia, dan Rektor Undiksa untuk ke depan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada Ketua Panitia dipersilakan. Demikian tadi laporan dari Ketua Panitia HUT ke-40 Jurusan Kimia Undiksa. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang sekaligus kami mohon kesediaan Bapak untuk membuka acara Lomba Kimia Undiksa tingkat SMP, MTS, dan SMA MA Sebali tahun 2020 dengan simbolisasi pemukulan gong. Kepada Bapak, kami silakan. Demikian tadi sambutan dari Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang sekaligus telah membuka acara semifinal dan final Lomba Kimia Undiksa tingkat SMP dan SMA Sebali tahun 2020 secara resmi. Demikian acara pembukaan Lomba Kimia Undiksa tahun
2020. Untuk selanjutnya, kepada para undangan dipersilakan untuk mengikuti acara pembuatan lubang resapan bioporin yang akan diarahkan oleh panitia. Dan untuk peserta dimohon untuk tetap berada di dalam ruangan karena akan ada pembacaan tata tertib dan pembagian ruangan yang akan dihandle oleh koordinator siswa SMP dan SMA. Untuk pembacaan tata tertib dan pembagian ruangan, kami silakan kepada koordinator siswa SMP dan SMA. Kepada koordinator atau yang mewakili, kami persilakan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam penyambutan dan pelayanan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat berjuang. Untuk selanjutnya, saya akan membawakan MC dalam bahasa Inggris. Attention please, the opening ceremony of English Week 2020 will be started. Ladies and gentlemen, welcome to today's event, English Week of English Language Education 2020. The event will be starting shortly. We will appreciate it if you could kindly switch your communication tools to silent mode. Om Swastiastu and good morning to our Honorable the Head of English Language Education, the Secretaries of English Language Education, the Head of Laboratory Assist of English Language Education, the Student Advisor of English Language Education, the Lecturers of English Language Education, the Head of Professional Students Consultative Assembly of Ganesha University of Education, the Head of Student Association of Ganesha University of Education, the Head of Students Association of Language and Art Faculty, the Head of Student Association in Language and Arts Faculty, the Head Committee of English Week 2020, the committees and all participants of this event. Without any further ado, let's begin the event. The opening ceremony of English Week 2020 Saturday, December 2nd, 2020 commence. To begin this ceremony, let us sing our national anthem in Indonesia Raya, followed by March Undiksa. These ladies and gentlemen, please stand up and for the conductor, the stage is yours. Ladies and gentlemen, please keep your position because now let's be silent for a moment and bow our head for the sake of Salaman and Saishar's prayer. For the conductor, the time is yours. Next, let us hear the report from the Chair of English Week 2017. Please welcome Dewa Putu Raditya Saputra. The time is yours. Ladies and gentlemen, now let us hear the speech from the Head of English Language Education, as well as open this event officially by striking the gong 3 times. Please welcome Dr. Dewa Putu Ramendra, SPD MPD. The floor is yours. Well, ladies and gentlemen, English Week 2020 has been opened officially. Well, that's all for the opening ceremony of English Week 2020. The next agenda is snack break. For the committee who handle this agenda, the floor is yours. While the time for snack break is over and now it is time for the main agenda, English Competition 2020. For the participant who have another business, we place you to leave the business.
The last but not least, I do apologize for the mistake and enjoy English Week 2020. Good morning and Om Santi 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 Om. Sekian pembahasan mengenai LKM 1 yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.